Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 IPS yang terdiri dari Muhammad Fauzi Raffi sebagai pemateri, Muhammad Bintang Anugrah sebagai yang mempresentasikan, yang ketiga Muhammad Hanafi Muzaki sebagai pengedit. Di sini kami akan menjelaskan tentang suku Korowai. Di video ini submateri yang akan kami jelaskan ada 3, yaitu yang pertama, sejarah suku Korowai. Yang kedua, tradisi dan adat suku. Yang ketiga, konflik suku Korowai. 1. Sejarah suku Korowai. Suku Korowai adalah suku yang baru ditemukan keberadaannya sekitar 30 tahun yang lalu, tepatnya di pedalaman Papua, Indonesia, dan berpopulasi sekitar 3.000 orang. Suku terasing ini hidup di rumah yang dibangun di atas pohon yang disebut rumah tinggi. Beberapa rumah mereka bahkan bisa mencapai ketinggian sampai 50 meter dari permukaan tanah. Suku Korowai adalah salah satu suku di daratan Papua yang tidak menggunakan koteka. Sampai tahun 1970, mereka tidak mengetahui keberadaan setiap orang selain kelompok mereka. Yang kedua, tradisi dan adat suku Korowai. Suku Korowai memiliki beberapa adat serta tradisi yang cukup unik. Salah satunya yaitu membangun rumah pohon. Bukan rumah pohon yang hanya didirikan beberapa meter dari permukaan tanah, namun suku ini membangun rumah setinggi 15-50 meter di atas pohon. Suku Korowai membangun rumah di atas pohon bertujuan agar terhindar dari binatang buas dan juga gangguan dari roh jahat. Suku ini takut terhadap serangan Laleo atau iblis yang kejam. Konon katanya Laleo merupakan mayat hidup dan berkeliaran pada malam hari. Sebutan Laleo ditujukan untuk semua orang asing yang tidak termasuk penduduk mereka. Bahkan orang-orang Papua lainnya pun bisa disebut dengan julukan Laleo. Mereka percaya bahwa semakin tinggi rumah yang mereka buat, maka akan semakin terhindar dari gangguan roh-roh jahat. Dan suku Korowai juga memiliki tradisi unik yang sedikit menakutkan, yaitu rumor tentang suku Korowai sebagai suku kanibal. Hal ini memicu ketertarikan dunia pada suku ini, namun sekaligus merasa takut untuk mengunjunginya. Tapi ternyata setelah ditelusuri lebih jauh oleh beberapa relawan asing, ternyata suku ini tidak mengonsumsi daging manusia untuk makanan sehari-hari. Lebih tepatnya, suku Korowai melakukan ritual memakan daging manusia yang melanggar aturan mereka. Misalnya tukang sihir atau biasa disebut dengan khua-akhua. Yang ketiga, konflik suku Korowai. Kehidupan masyarakat Korowai bukannya tanpa konflik. Ada beberapa konflik eksternal maupun internal yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Salah satu contoh konflik eksternal yang terjadi akibat eksploitasi yang dilakukan oleh beberapa pihak dari luar suku Korowai. Contohnya pada tahun 1990, setelah para misionaris meninggalkan suku tersebut, beberapa orang mulai mengeksploitasi daerah tersebut untuk memburu pohon gaharu. Kayu dari pohon gaharu memiliki nilai yang sangat mahal, sehingga muncul perdagangan besar-besaran di wilayah tersebut, yang mengundang banyak orang asing masuk ke lingkungan suku Korowai. Ramainya populasi pendatang menyebabkan adanya prostitusi di kawasan hutan liar di daerah suku Korowai, sehingga penyakit AIDS sempat berkembang pesat saat itu. Ketika perdagangan gaharu menurun di tahun 1999, maka endemik penyakit tersebut juga makin menurun. Dan berikut ini salah satu contoh konflik internal yang muncul apabila terdapat perzinahan atau penganiayaan. Umumnya jika ada wanita yang dianiaya dalam satu keluarga, maka keluarga wanita tersebut akan menuntut balas. Demikian halnya jika ada yang berzina atau berlaku seorang. Kedua belah pihak yang
kedapatan berzina harus saling bertukar barang untuk menghindari hukum adat. Meski konflik tersebut berusaha diselesaikan secara baik-baik, tetap saja dapat memicu kemarahan antar klan. Akibatnya, saat konflik memuncak, akan terjadi perseteruan dan bahkan bisa berujung pada pembunuhan. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.